Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita berjumpa kembali insyaallah taala. Kita akan lanjutkan materi terjemah, tafsir dan tadabbur kita. Dan kita sampai di ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kita sampai pada ayat 196. Ayat 196, sehingga tinggal 4 ayat saja, karena surat Ali Imran terdiri dari 200 ayat. 4 ayat lagi selesai dari surat Ali Imran. Setelahnya surat An-Nisa. Taib. Kita ambil terjemahan dulu di ayat 196. Kita baca. Allah. Taib. Ya wurrannak, artinya memperdayakan atau menipu. Dari kata al-gurur, mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Taib. Sabiru, artinya kuatkanlah kesabaran. Ada isbir, ada sabiru, ada sabr, ada musabarah. Sabar, isbir, menguatkan kesabaran lebih kuat daripada sebelumnya, namanya musabarah. Karena nanti di ayat isbiru wa sabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Maka sabiru atau al-musabarah lebih kuat dari kesabaran sebelumnya. Kita baca sabiru, artinya kuatkanlah kesabaran. Asal kata kita baca sabara yusabiru. Berikutnya rabitu, artinya waspadalah atau siap siaga. Mungkin kita pernah mendengar istilah ribat. Istilah ribat yaitu berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin agar musuh tidak masuk. Diistilahkan dalam ilmu fikih namanya
ribat. Kalau jihad, berperang, langsung berhadapan dengan musuh. Kalau menjaga perbatasan negeri kaum muslimin disebut dengan ribat, yaitu berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Baik, kita terjemahkan ayat 196. La yaghurrannaka, artinya janganlah memperdayakan atau menipu. Janganlah menipu kamu. La yaghurrannaka, janganlah memperdayakanmu, menipumu. Taqallub arti aslinya adalah berbolak-balik. Ya muqallibal qulub. Qalbun, hati. Dinamakan hati karena sifatnya yang suka berbolak-balik. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Dinamakan hati dengan qalb karena suka berbolak-balik. Maka makna asli taqallub adalah berbolak-balik silih berganti. Lafaz ini digunakan juga untuk keadaan yang bebas, yang kegiatan atau perbuatannya bebas. Baik, taqallubul ladzina kafaru, perbuatan, kegiatan bebas, perbuatan, kegiatan secara bebas. Alladzina kafaru, orang-orang kafir, fil bilad, di negeri-negeri. Sempurna. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah memperdayakanmu perbuatan, kegiatan yang bebas orang-orang kafir di negeri-negeri. Mata' udah sering, kesenangan. Mata'ud dunia, kesenangan dunia. Mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Maksudnya kesenangan siapa? Orang-orang kafir yang bebas. Thumma, kemudian ma'wahum jahannam, tempat kembalinya neraka jahannam. Wa bi'sa, seburuk-buruknya, al-mihad, tempat tinggal atau kembali. Sempurna. Mata'un qalil, summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruknya tempat tinggal. Lakin akan tetapi, kalau tadi orang-orang kafir kesenangannya sedikit, kemudian tempat kembalinya neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Lakin akan tahu, berarti apa? Lawannya, kebalikannya. Siapa lawan kebalikan orang-orang kafir?
orang beriman, bertakwa. Lakin akan tapi alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa rabbahum, kepada Rabbnya. Lahum, bagi mereka jannatun, surga-surga, jamak dari jannatun, jamaknya jannatun, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, tidak satu sungai, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, nuzulan, nuzul, apa arti nuzul? Arti nuzul anugerah kalau dalam terjemahan Depak. Kalau dalam terjemahan tafsir, nuzulan zat lin nazil, bekal yang disiapkan untuk diberikan kepada orang yang singgah, atau zat lidhiyafah, bekal yang hidangan yang disiapkan untuk tamu. Misalnya kita di Bekasi, tiba-tiba ada kawan lama kita ke Jakarta. Kita bilang, nanti kalau ke Jakarta jangan lupa apa? Mampir. Maka ketika dia mampir, teman lama, teman sohib, teman dekat ya, apa yang kita siapkan, Pak? Sambutan seperti apa yang kita siapkan? Hidangan yang istimewa tentunya. Kawan lama yang gak pernah ketemu, sohib banget mas, siapa? Teman yang sangat dekat, yang dulunya itu sangat dekat sama kita, lama tidak jumpa, kemudian mampir di tempat kita, maka kita berupaya untuk memberikan yang terbaik untuknya. Itulah makna nuzulan, anugerah, pemberian, hidangan yang Allah berikan secara istimewa kepada orang yang singgah dari orang dekatnya yang dulu, atau hidangan yang disiapkan untuk tamu. Dan ketika ada seseorang yang bertamu, orang bertamu adabnya berapa hari? 3 hari. Ketika dia bertamu di hari pertama, biasanya kita makannya misalnya tahu tempe. Misalnya, ketika datang tamu hari pertama, apa suguhan kita? Potong ayam, sop kambing. Hari pertama. Hari pertama itu yang paling istimewa, yang kita sendiri jarang-jarang makan. Ketika datang tamu hari pertama, istimewakan. Dan ini sunnatul anbiya wal mursalin, sunnahnya para nabi dan rasul, yaitu memuliakan tamu. Kalau tetangga nggak perlu, Pak. Ini apa, tamu. Hari kedua seperti biasa yang kita makan. Hari ketiga seperti yang biasa kita makan. Hari 4 tidak ada hidangan. Enggak, Pak. Masih hari keempat seorang tamu harus tahu diri. Jangan menunggu tidak ada hidangan. Maka kembali kepada makna nuzulan. Nuzulan adalah makanan yang dihidangkan di hari pertama untuk tamu. Baik, kita lanjut dulu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah, anugerah karunia, min indillah, dari sisi
Allah. Jika Allah yang menjamu, kira-kira seperti apa jamunya? Yang menjamu itu Allah. Wa ma, apa-apa yang indallah, di sisi Allah, khairun, lebih baik, lil abrar, bagi orang-orang yang baik lagi berbakti. Al abrar itu tidak hanya baik, baik lagi berbakti. Makanya apa? Istilah birrul walidain. Apa arti birrul walidain? Berbakti. Baik. Al abrar adalah orang yang baik lagi berbakti. Kan tidak semua yang baik itu berbakti. Al abrar orang yang baik lagi berbakti. Baik, sempurna dari awal. Lakin akan tetapi alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Lanjut, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Nuzulan, anugerah, min indillah, dari sisi Allah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Khalas. Nanti ya, tinggal berapa ayat lagi? 2 ayat lagi. 2 ayat lagi pertemuan yang akan datang. Karena terakhir 2 ayat lagi penutup dari surat Ali Imran. Setelah selesai materi biasanya ujian dulu. Ujian dulu, alhamdulillah. Kalau di pesantren habis selesai SKS-nya kan ujian dulu. Selesai ujian baru rikla. Ini enggak, habis selesai materi rikla dulu. Baik, kita ambil tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 196. Temanya tentang larangan terperdaya tertipu dengan kekuatan, kemegahan, kelapangan secara zahir orang-orang kafir dan kekuasaan mereka dan akibat buruk orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini melarang orang-orang beriman. Setelah surat Ali Imran berbicara panjang tentang ibrah, hikmah, nasihat-nasihat yang baik. Kemudian sampai pada 10 ayat yang terakhir sebelumnya dari 190 tentang doa. Doanya orang beriman, meminta diberikan ampunan kepada Allah, agar mereka dijaga, agar mereka diberikan janji Allah yang Allah janjikan melalui para rasulnya. Maka Allah wasiatkan di ayat terakhir ini, la yaghurrannaka, jangan terperdaya, jangan tertipu, jangan silau, taqallubul ladzina kafaru fil bilad, bergonta-gantinya
apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir dengan bebas fil bilad, di negeri-negeri. Munasabatul ayati lima qablaha, korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma wa'adallahu ta'ala al-mu'minina bis-sawabil 'azim, ketika Allah memberikan janji orang-orang beriman dengan pahala yang besar. Wa kanu fid dunya, dan mereka orang-orang beriman di dunia fi nihayatil faqri wasyiddah, mereka keadaannya di dunia itu dalam keadaan fakir atau berat. Kan tidak semua orang mukmin, orang muslim itu dalam keadaan berkecukupan yang lebih. Ada yang keadaannya kekurangan atau berat keadaannya. Atau dari sisi seakan-akan kehidupan orang mukmin di mata orang kafir, orang yang bebas, kehidupan orang mukmin itu dibatasi. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang mereka hidupnya suka yang bebas, tidak mau diatur, tidak mau ada aturan, tidak mau ada larangan, bebas seperti layaknya binatang, ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amal, makan sepuasnya, bersenang-senang, tidak ada batasan apa saja, tidak ada perintah, tidak larangan. Orang-orang seperti itu melihat orang-orang beriman hidupnya kayak terbatas. Ketika ada adzan, orang-orang beriman sedang asik main voli, main sepak bola, mungkin jalan-jalan, mungkin sepedahan, mungkin mobil-mobilan. Ketika dengan adzan, berhenti sejenak, sholat dulu. Orang beriman sudah punya banyak uang, mengumpulkan dengan susah payah. Ketika sudah banyak uang dan mengendap setahun sampai nisabnya, apa yang diwajibkan? Ada zakat. Ketika orang beriman sudah berkecukupan dengan uangnya, dia mampu untuk berhaji, wajib haji. Seorang muslimah ketika mau keluar bersenang-senang rihlah di pantai, dan kita tahu pantai pada umumnya itu apa? Pakaiannya serba terbuka. Namun seorang muslimah ketika dia rihlah di pantai tetap harus menjaga batasannya, harus menjaga auratnya, harus menggunakan hijabnya meskipun di pantai. Maka orang-orang kafir melihat ini seperti kayak dibatasi. Kehidupan orang mukmin itu terbatasi, tidak bebas. Sedangkan mereka inginnya bebas sebebas-bebasnya. Maka Allah wasiatkan kepada orang-orang beriman, yang mungkin orang-orang beriman yang imannya kecil atau ringan, atau orang beriman melihat kehidupan mereka, Allah mengatakan la yaghurrannak, jangan terperdaya, jangan tertipu. Taqallubul ladina kafaru bil fil bilad, bergeraknya, kegiatannya, perbuatannya orang-orang kafir yang bebas di negeri-negeri. Yaitu la tankhadi' ya Muhammad, jangan tertipu wahai Muhammad. Meskipun ini ayat khitabnya, pesannya kepada Nabi Muhammad, namun khitab kepada nabinya adalah khitab kepada umatnya. La tankhadi', jangan tertipu. Bi dhahiri ma alaihil kufar min taraddudin alal bilad,
Apa yang tampak secara zahir casing dari orang-orang kafir di negeri dari kebebasan. Atau kemewahan, kekuasaan yang mereka dapatkan bi anwa'i tijarat wal makasib. Dengan segala bentuk tijarah, perdagangan mereka, wal makasib, usaha-usaha mereka. Orang kafir kalau mereka berdagang, kalau mereka berusaha, itu terkadang tidak pandang halal haram, yang penting dapat untung. Apakah yang dijual itu barang haram atau menipu, apakah ada gorornya, apakah ada jahalnya atau ribanya, gak penting, bebas, yang penting dapat untung. Yang terkadang kalau orang beriman itu enak ya, terkadang apa? Was-was setan gitu Pak. Was-was setan terkadang itu muncul. Boleh juga kayaknya bisa bebas gitu ya. Apalagi ya keadaan dunia permainan sendaguro. Namanya permainan sendaguro ya gitu, sandiwaranya itu banyak sendaguro gitu. Yang ditampilkan kayak berantem, tapi di belakang nggak berantem, bersahabatan. Misalnya Pak, korupsi 271 triliun. Vonisnya berapa tahun? 6 tahun. Itu kalau dipikir-pikir kan, ya enak juga ya. Masih banyak untungnya, bener kan? Coba cari uang segitu, bekerja 10 tahun, dapat gak? Jadi kalau dipikir-pikir gimana Pak? Boleh juga nih, menguntungkan. Dicoba dicabut dulu pakai. Sehingga hal ini terkadang menghadirkan rasa was-was di dalam hati mereka. Ada bisikan-bisikan setan. Tuh lihat, bebas kan? Tuh lihat, enak kan? Tuh lihat, tidak ada batasan-batasan dan belenggu-belenggu. Namun orang beriman, kalau bukan haknya, berani tidak? Enggak berani. Bagaimanapun itu adalah perbuatan dosa. Meskipun untungnya banyak, namun apa? Ada kedzalimannya, stop. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang berbuat curang. Ini di antara ayat yang faedahnya tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara batil. Maka orang beriman stop, wakaf, dia tidak berani. Mungkin seseorang Pak ya, seseorang mungkin sedang lewat mana Pak, tempat yang bebas sebebas-bebasnya. Di mana Pak tempat? Di Indonesia nih. Tempat yang menyediakan kebebasan terserah. Mau ngapain saja terserah. Mana Pak? Bali ya? Orang Bali ya. Mau pakai baju atau enggak, mau minum khamr, pokoknya terserah, bebas. Itu mungkin orang beriman ketika lewat, enak juga itu, boleh juga tuh. Ini was-was setan, ya kan? Sholat gak sholat, makan terserah. Buktinya mereka juga hidup. Sampai sekarang mereka hidup kayak kita. Atau mereka punya jargon. Orang-orang yang
mereka itu melihat kehidupan hanya dunia, mereka punya jargon. Masa muda foya-foya, masa tua kaya raya, seandainya harus mati masuk surga. Sebagaimana kami di dunia itu dalam kenikmatan, seandainya harus ada akhirat, kami juga nikmat seperti dulu. Ini kan, maka Allah mengatakan la yaghurrannaka, jangan terperdaya kebebasan orang-orang kafir di negeri-negeri. Karena segala sesuatu pasti akan ada tanggung jawabnya. Sehingga As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, beliau mengatakan hadil ayatu al-maqsudu minha tasliyah. Ini ayat, maksud tujuan dari ayat ini adalah menghibur, menguatkan. Menghibur, menguatkan orang-orang beriman, menguatkan hati mereka tetap di atas keimanan, tetap di atas bimbingan hidayah Allah. Meskipun engkau melihat kebebasan, kekuasaan, kenikmatan orang-orang kafir, jangan terperdaya. Terkadang orang-orang kafir mendapatkan kemenangan, terkadang orang-orang kafir mendapatkan kekuasaan, terkadang orang kafir lebih banyak dunianya daripada orang mukmin. Terkadang. Namun apa? La yaghurrannak. Jangan terperdaya, jangan tertipu. Karena mungkin tidak orang beriman itu tiba-tiba muncul berandai-andainya. Enak juga ya. Mungkin enggak? Mungkin. Mana buktinya? Kisahnya umat Nabi Musa di masanya Qarun. Qarun itu zamannya siapa? Kehidupan Qarun itu di zamannya Nabi Musa. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas di ayat 76 sampai setelahnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun dulu adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Dan ini Pak menjadi di antara faedah kenapa di dalam Quran itu banyak kisahnya Nabi Musa. Karena di zaman Nabi Musa itu cukup kompleks. Ada orang kayanya sebagai wayangnya Qarun, ada penguasanya Fir'aun, ada ahli ilmunya Haman dan para penyihir. Jadi kompleks masalahnya. Yang semuanya mendukung kebatilan, yang semuanya mendukung kekufuran Fir'aun. Mendukung kebatilan. Maka mengatakan sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, maka dia melakukan perbuatan melampaui batas. Allah menegaskan yang kami berikan Qarun itu kunus, harta kekayaan yang melimpah, sampai kuncinya saja. Dulu kan belum ada ATM Pak, jadi bawa uang itu apa? Diberkas, berkakas. Kunci-kuncinya saja itu dibawa orang-orang yang kuat, itu masih keberatan. Dipikul dalam tafsirnya Israiliyatnya itu 7 orang itu masih keberatan. Itu baru kunci-kuncinya.
Dan Qarun kalau keluar rumah itu suka pamer harta. Sepatunya yang dari emas dipakai, perhiasannya, semuanya, mahkotanya, semua diperlihatkan. Dan dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini di antara ucapan kufurnya Qarun. Sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan yang melimpah ini ala ilmin indi, karena aku cerdas, ilmuku itu hebat. Ilmu dalam berbisnis, ilmu dalam mengelola, ilmu dalam mengatur itu hebat. Kenapa? Ilmuku sendiri. Di antara salahnya Qarun menisbatkan kesuksesan tidak dikembalikan kepada Allah. Kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, jika Allah tidak perkenankan, tidak akan terjadi. Berbeda dengan Nabi Sulaiman. Dan kalau kita bandingkan, masih kaya Nabi Sulaiman. Ketika mendapatkan kekayaan dan untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis saja sekejap mata dikembalikan kepada Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Yang dalam kisahnya, fa kharaja ala qaumihi fi zinati, masih dalam surat Al-Qasas tadi, ayat 76 dan seterusnya. Maka Qarun jika keluar ke kaumnya itu keluar dengan semua kemewahannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Maka berkata orang-orang yang mereka menginginkan kehidupan dunia, orang-orang yang hatinya itu lebih condong, cenderung kepada dunia. Tidak ada apa-apa dengan dunia, boleh-boleh saja. Namun ini lebih condong, cenderung, lebih kuat dari sisi dunianya. Apa yang mereka katakan? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Wih, seandainya kayak Qarun. Seandainya saya ini hidup dikasih kekayaan seperti kayak Qarun. Innahu ladu haddin azim. Sesungguhnya Qarun itu manusia yang beruntung. Ini sebagian orang itu terpukau dengan kekayaan Qarun. Maka apa jawaban saudaranya beriman? Wa qala alladziina utul ilm, berkata orang yang diberikan ilmu, orang beriman, wailakum sawaballah khairul liman amana wa amila salihah. Maka dia mengatakan, hus, wailakum, celaka engkau, sesungguhnya balasan di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dalam kisah ini sebagian itu ada yang berandai-andai, seandainya kayak Qarun, beruntung dia, kaya raya, tapi kafir. Enak juga ya, bebas, banyak kekayaannya. Maka saudaranya yang beriman langsung menegur, wailakum sawaballah khairun, celakalah engkau. Apa yang kau katakan? Ketahuilah sesungguhnya balasan di sisi Allah lebih baik liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa sabirun. Balasan di sisi Allah itu lebih baik bagi orang beriman dan beramal soleh, dan tidaklah diberikan iman dan amal soleh kecuali orang-orang yang sabar. Jadi orang beriman, orang yang beramal soleh dituntut untuk senantiasa sabar. Kan orang beriman itu ada ujiannya.
Jika tidak ujian dunia, ujian syariat. Ada perintah, ada larangan, ada batasan-batasan Allah. Adapun orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari akhirat, dengan Allah, inginnya bebas. Sampai akhirnya dalam kisah Qarun, Allah tenggelamkan, Allah benamkan ke dalam bumi, dia bersama hartanya, baru sadar, iya ya, seandainya aku kemarin seperti kayak Qarun, pasti aku akan semisalnya. Maka Allah menegaskan di ayat yang lain yang hampir mirip dengan ayat ini, dalam surat Ghafir di ayat 4. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru. Tidaklah yang mendebat, membantah ayat-ayat Allah. Allah turunkan ayat-ayatnya, perintah, larangan, batasan-batasan, didebat, dibantah, diingkari, didurhakai. Maka hanyalah yang mendebat, membantah ayat-ayat Allah, perintah, larangan, batasan Allah, illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Maka Allah wasiatkan kepada orang beriman, fala yaghurka taqallubuhum fil bilad. Jangan terperdaya dengan kegiatan, perbuatan mereka yang bebas di negeri-negeri. Allah katakan mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Semewah-mewahnya, senikmat-nikmatnya, semegah-megahnya orang hidup di dunia, panjang atau pendek? Banyak atau sedikit? Beneran nih? Ya, dengan nas Quran mata'un qalil. Allah katakan manusia hidup di atas muka bumi itu kesenangannya dikit. Enggak lama, enggak banyak. Kesempatannya enggak lama. Mata'un qalil itu kesenangannya sedikit. Baik berupa waktu. Seseorang diberikan kesempatan hidup itu nikmat. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih melata di atas muka bumi, ini nikmat. Dikasih waktu, dikasih kelapangan, itu nikmat. Rasulullah SAW bersabda, ni'mata, dalam hadis riwayat Muslim, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering orang lalai, as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Maka dikasih kesempatan itu nikmat. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih bisa berjalan, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, hidup di atas muka bumi ini nikmat. Namun kesempatan ini mata'un qalil. Kalau kita banding-bandingkan Pak, dan hanya Allah yang tahu dengan keadaan, lebih lama mana kita itu hidup di atas muka bumi atau di dalam bumi kelak nanti? Beneran? Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, beliau itu wafat di usia 54 tahun. 43 tahun. Imam Nawawi usia 43 tahun wafat. Dan belum sempat menikah. Jadi enggak punya anak, Pak. Enggak punya anak yang mendoakan. Tapi dia punya murid-murid yang sampai sekarang mengkaji kitabnya. Imam Nawawi.
yang mengarang hadis Arba'in An-Nawawi. Semua orang yang belajar ilmu syar'i pasti menyentuh namanya hadis Arba'in. Meskipun tidak ada yang mendoakan amal jariahnya sampai hari kiamat. Imam Nawawi hanya 43 tahun. Sejak beliau wafat sampai sekarang sudah 800 tahun. Jadi hidupnya di atas muka bumi hanya berapa? 40-an tahun. Sekarang sudah di dalam bumi 800-an tahun. Sampai kapan? Wallahu ta'ala bisawab. Sampai Allah adakan hari kebangkitan. Gurunya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i umurnya hanya 53 tahun. Kalau sejak beliau wafat sampai sekarang sudah 1200 tahun. Umurnya hanya 50-an. Di atas muka bumi hanya 50-an. Dan sudah di dalam bumi sudah 1200 tahun. Yang kita ingin ambil sebuah pesan dari kehidupan tadi, mata'un qalil. Waktu adalah nikmat. Kesempatan diberikan waktu, kesempatan adalah nikmat. Namun mata'un qalil. Semuanya termasuk mata'un qalil, kesenangan yang dikit. Baik kesempatannya maupun kenikmatannya mata'un qalil. Senikmat-nikmatnya kehidupan dunia, tidak ada Pak seseorang itu yang hidup di dunia nikmat terus, gak ada. Sekaya-kayanya orang kaya pernah gak sakit perut? Pernah. Orang kaya kok sakit perut? Ternyata bisa juga ya. Tidak ada yang nikmat seutuhnya mutlak nikmat. Tidak ada bahagia seutuhnya bahagia. Tidak ada dunia. Karena dunia itu seperti Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ujian, sedikit ujian dari khauf, rasa khawatir. Dan setiap dari kita pasti punya rasa khawatir. Ketika dulu kita seorang diri belum menikah, kita khawatir siapa istri kita. Ketika kita sudah menikah, khawatir. Ketika kita sudah punya anak, khawatir. Ketika kita sudah punya cucu, khawatir. Di masa muda khawatir, masa tua khawatir, ketika kerja khawatir, ketika pensiunan juga. Pensiunan masih khawatir tak? Kan udah gak kerja. Sampai kapan hilang rasa khawatir? Sampai pulang. Jika di dunia Allah katakan ujiannya minal khauf, rasa khawatir, maka Allah katakan nikmat surga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada khawatir sama sekali dan tidak akan bersedih hati. Di mana? Surga. Selama di dunia khauf ada, huzn juga ada. Sedih, ujian hidup. Khawatir, ujian hidup. Tidak ada yang mutlak dengan kesenangannya, dengan kebahagiaannya, dengan kelapangannya. Mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Innallaha qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah
membagi-bagi untuk kalian rezeki. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia itu kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang tidak dia cintai. Namun semuanya mata'un qalil. Maka orang beriman dia menyadari kenikmatan dunia mata'un qalil. Maka dia tidak akan korbankan kesenangan yang besar dengan mata'un qalil. Dengan cara apa? Dengan wasiat Allah di ayat ini. La yaghurrannaka, jangan tertipu terpedaya, jangan silau. Jangan silau, jangan tertipu, jangan terpedaya, tetap dalam keimanan dan sabar. Sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Allah. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabarlah, kuatkan kesabaran, bersiap siaga terus menerus sampai akhir. Jadi orang baik jangan tanggung-tanggung. Masa muda baik, dewasa baik, masa tua baik, pensiunan jadi orang baik, sabar Pak. Kalau sudah melihat rambutnya sudah beruban, tulangnya sudah mulai rapuh, badannya sudah mulai ringgi, bersabar, insya Allah sebentar lagi pulang. Kenapa? Karena dunia mata'un qalil, kesenangan sedikit. Setelahnya kalau sudah pulang, ini baru apa? Kehidupan yang panjang, kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang besar adalah kenikmatan setelah kehidupan dunia ini. Balasan yang sempurna itulah balasan akhirat. Dan berbicara tentang kehidupan dunia, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau menegaskan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman, surganya bagi orang kafir. Pertanyaannya Pak, di penjara enak apa enggak enak? Di penjara tergantung yang merasakan. Jika di luar penjara lebih besar fitnahnya, mudorotnya jauh lebih besar, mendingan di penjara. Kita punya ayam, kita kurungin. Kalau sore malam kan ayamnya dimasukin kandang, Pak. Ayamnya nggak mau, pengen bebas. Sedangkan di malam hari ada serigala. Kira-kira mana yang lebih sayang, dilepasin atau dikandangin? Penjara. Makanya terkadang ada orang nabi gitu kan, disuruh keluar dari penjara nggak mau, pengen balik lagi. Kenapa? Di luar susah cari makan. Mudornya lebih besar. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diuji dengan ujian perempuan, digoda oleh istri raja, ibu angkatnya, dan oleh wanita-wanita yang lain, para pemuka. Apa permintaan Nabi Yusuf? Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, jika kayak gini ya Allah, penjara itu lebih aku sukai daripada mengikuti permintaan mereka. Jadi gimana Pak? Di penjara apa di luar? Sudah mulai agak ragu sekarang. Dunia itu penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Ini bukan berarti orang beriman harus jadi orang miskin, orang fakir, nggak punya apa-apa, enggak.
Suatu ketika ini hadis pernah ditanyakan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk ulama yang kaya. Ulama kaya boleh nggak Pak? Naiknya harmas, naiknya itu yang ya? Boleh, silahkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu jika mau ke kantor itu naiknya kuda yang pakai kuda kencana Pak. Ada kerandanya. Zaman itu mewah. Tiba-tiba di tengah jalan dicegat sama orang Yahudi, stop. Dan orang Yahudi ini bajunya lusuh. Keadaannya compang-camping. Ya, menunjukkan apa? Kefakiran yang berat. Maka dia mengatakan, "Wahai Ibnu Hajar, bukankah nabimu bersabda sesungguhnya dunia itu adalah penjara orang mukmin, surganya orang kafir? Kok kebalik ini? Kamu naik di atas kendaraan, bajumu bagus, dalam kemewahan, sedangkan saya dalam keadaan berat." Apa jawaban Ibnu Hajar, Pak? Benar. Dunia itu surga bagi orang kafir. Karena jika dibandingkan nikmatnya orang kafir di dunia dengan nikmatnya orang kafir di akhirat, mana yang mendingan? Orang kafir di akhirat mendapatkan apa? Neraka, Pak. Seringan-ringannya neraka, masuk kaki, kepalanya mendidih. Sekali celupan, hilang semuanya kenikmatan yang pernah dirasakan. Sehingga kenikmatan orang kafir di dunia kalau dibandingkan di akhirat, dunia itu kayak surga. Adapun orang beriman, kenikmatan orang beriman di dunia dibandingkan kenikmatan orang beriman nanti di akhirat, apa bandingannya, Pak? Seandainya surga itu, akhirat itu sebanding dengan satu helai, satu sayap ekor nyamuk. Seandainya, Pak. Berarti gak sebanding. Satu helai sayap ekor nyamuk, bayangkan. Atau dalam hadis yang lain, sesungguhnya tempatnya cemeti, pecut, tempatnya cemeti di surga itu lebih baik dunia dan seisinya. Ini baru tempatnya saja. Naruh pecut cemeti, tempatnya yang didudukinya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kenikmatan orang mukmin di akhirat dibandingkan kenikmatannya di dunia, mata'un qalil. Sehingga orang Yahudi mengatakan kepada Ibnu Hajar, apakah seperti itu pemahamannya? Iya. Jika demikian saya masuk Islam. Makanya apa? Si Yahudi ini masuk Islam dari satu hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan memang seorang mukmin jika dia hidup di dunia dengan keimanannya, hidup di dunia dengan amal solehnya, Pak, ini keindahan yang luar biasa. Meskipun mungkin orang berimannya hidupnya dalam kecukupan, mungkin ada yang kurang. Ini kalau seandainya hatinya boleh dibuka, dibedah, itu apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Sangat lapang hatinya dibandingkan orang-orang yang mereka tidak punya keimanan. Secara casingnya kayaknya Masya Allah, itu casing. Namun seandainya dibuka, maka orang beriman seperti yang Allah firmankan, barang siapa yang beriman, barang siapapun dari laki-laki maupun perempuan yang dia beramal soleh dan dia seorang mukmin, jaminan Allah, kami akan berikan kehidupan yang indah. Jadi orang mukmin itu indah hidupnya dengan iman dan amal solehnya. Sehingga Syekhul Islam mengatakan sesungguhnya di dunia itu ada surga. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak pernah masuki surga dunia, kata beliau, gak akan bisa masuk surga akhirat. Maka muridnya bertanya, surga apa di dunia itu wahai Imam?
Maka beliau mengatakan hiya jannatul iman. Itulah surga keimanan. Orang mukmin simple, asalkan bisa ke masjid itu hatinya senang, berbunga-bunga. Bisa ikut kajian, bisa baca Quran, itu apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu kebahagiaan yang Allah perintahkan falyafrahu, bergembiralah. Bergembiralah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Karena waktunya sudah jam 6, sehingga kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Yang menjadi pesan dari ayat dari surat Ali Imran di ayat yang terakhir, la yaghurrannaka, wahai orang-orang beriman, jangan terperdaya dengan kebebasan orang-orang kafir. Semuanya mata'un qalil, adalah kesenangan yang sedikit. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia ketemu Pak Ustaz. Gimana? Berbahagia ketemu Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah bahagia. Hari Selasa kemarin jadi